bersama staf dan tim yang luar biasa, pimpinan dan anggota Komisi 1 serta hadirin hadirat yang saya muliakan. 3 hal yang kita bicarakan ini memang sangat penting dan memerlukan waktu panjang, ya, tentang pemilu, tentang pilkada, dan tentang Jakarta ke depan. Tapi paling tidak 2 hal. Yang pertama yaitu pemilu dan pilkada layak untuk kita dahulukan karena memang waktunya mendesak. Menarik paparan yang disampaikan oleh Pak Wamen di tulisannya Pak Tito, ya, tapi Pak Wamen yang membacakan nggak masalah. Disebutkan di sini indikator keberhasilan pemilu. Saya setuju. Yang pertama berlaku aman dan seterusnya. Kedua partisipasi pemilih yang tinggi. 3 tidak terjadi konflik. Yang keempat pemerintahan pusat dan daerah berjalan lancar. Saya pikir indikator ini penting menjadi rujukan bagi kita. Dan pada poin pertama, di antara muatan yang saya pikir baik untuk kita perhatikan adalah efisien dan efektif, ya, pemilu itu, sehingga di satu sisi yang sering publik atau masyarakat umum kritisi dengan biaya yang besar, tetapi hasilnya kadang-kadang jadi masalah yang cukup panjang. Para hadirin yang saya muliakan, pada pertemuan yang baik ini saya ingin membicarakan beberapa hal. Yang pertama, menurut catatan dan data yang ada, pada pemilu 2019 itu ada 2.767 TPS PSU, pemilihan suara ulang. Dan di daerah kami di Sumatera Utara, hal yang tentu kami juga berusaha untuk mengawal supaya efektif tadi, itu terutama di daerah Nias, ya, karena memang kondisinya. Tetapi pertemuan dengan Kementerian Dalam Negeri ini saya pikir penting untuk kita bicarakan itu, karena walau bagaimanapun, ya, daerah yang di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri ini cukup signifikan, cukup penting dalam melaksanakan dan mengawal pemilu. Meskipun ada pelaksana yaitu KPU, Bawaslu, DKPP, dan lain-lain, tetapi semuanya itu untuk daerah tidak lepas dari koordinasi Kementerian Dalam Negeri. Oleh karena itu, saya mengajak, meskipun tidak menjadi tema pembicaraan secara khusus tadi disampaikan oleh Pak Wamen, tetapi tentang antisipasi supaya pemilu itu sekali jalan, efektif dan efisien, ini penting sekali menurut saya. Sehingga nanti ada penghematan. Tentu saja pemilu ulang atau pemungutan suara ulang itu menggunakan dana tambahan. Nah, ini saya pikir supaya masyarakat kita juga bisa memahami dengan baik. Yang kedua, rumitnya, ini saya sampaikan ketika FGD di KPU di daerah di Sumatera Utara, rumitnya pemilu kita ini karena distrust, ya, hilangnya atau menurunnya atau memudarnya kepercayaan kita. Dan ini secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan tugas Kementerian Dalam Negeri. Meskipun bukan satu-satunya yang paling bertanggung jawab, tetapi pengelola negeri yang kita cintai ini perlu menyadari ini. Pada menjelang sensus penduduk 2020 yang lalu, kebetulan ketika itu saya di Komite 4 yang sering berkoordinasi dengan BPS, ya, itu dicanangkan satu data Indonesia. Bagaimana supaya kita begitu membuka data, maka itu bisa kita katakan final dan mengikat. Ya, seperti putusan MK, final dan mengikat. Nah, sekarang ini umpamanya tadi, saya perhatikan karena memang staf membagikan lembaran yang akan disampaikan paparan Pak Wamen. Tapi dalam presentasi yang saya perhatikan bukan data itu, data yang sedikit berubah. Itu nggak terlalu signifikan memang. Umpamanya untuk Februari 2024 pada pemilu, ya, pesertanya DPS, ya, daftar pemilih sementara 204.656.053. Tapi yang dibacakan tadi, kemudian tim staf tadi mengubahnya, artinya menyesuaikan. Sedangkan pada November 2024 pilkada serentak, DPS-nya daftar pemilih sementara 209.309.971. Nah, data yang sedikit berbeda ini tentu tidak harus jadi masalah besar. Tetapi persoalannya menjadi rumit ketika ada kelompok masyarakat yang tentu saja karena rasa tanggung jawabnya menyampaikan menurut kajian dan penelusuran mereka, tadi disinggung oleh Pak Wamen, ada 52 juta lebih daftar pemilih sementara yang bermasalah. Nah, saya tentu saja ingin sekali mendapatkan penjelasan dari Pak Wamen dan tim, ini akan dibagaimanakan masukan ini. Karena ketua kami, ketua DPD RI, Bapak yang terhormat Bapak Lanyala Mataliti, itu berkomentar
Dan komentar beliau minta supaya penetapan DPT daftar pemilih tetap itu harus menyelesaikan masalah ini dulu. Nah, saya pikir di kesempatan yang baik ini dalam rangka mengembalikan trust kita sama-sama kepada publik terutama yang banyak bertanya-tanya tentang data ini, kita bisa ya, anggota DPD juga punya kewajiban untuk menyampaikan bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri dan juga KPU tentu saja sebagai penyelenggara menyikapi, merespon data yang bermasalah itu kira-kira demikian. Saya pikir itu. Kemudian yang terakhir tentang pilkada serentak. Sepanjang yang saya telusur di materi, itu tidak disebutkan tanggalnya, tapi Pak Wamen tadi menyebutkan 27 November 2024. Kalau pemilu 14 Februari 2024 sudah jelas, sudah. Tapi tentang pilkada ini masih tarik ulur yang kita dengar. Bahkan ada isu katanya mau dimajukan. Nah, saya pikir ini perlu kejelasan dan ketegasan dari Kementerian Dalam Negeri yang merupakan salah satu yang turut menentukan ini. Sebenarnya pilkada serentak itu tanggal berapa? Kalau memang belum diputuskan, karena nanti kesepakatan antara pemerintah, DPR, dan KPU sebagai penyelenggara, tentu kita tunggu dan kita kawal. Jangan sampai keputusan tentang waktu itu juga bermuatan politis terlalu besar. Umpamanya, ada yang kita dengar akan dimajukan September sebelum pergantian presiden. Nah, tentu saja ini menjadi sorotan semua pihak karena tadi rasa tanggung jawab bersama untuk kebaikan negeri yang kita cintai ini. Saya pikir demikian Pak Wamen, pimpinan dan rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan pertemuan ini menjadi bagian dari upaya bersama kita untuk melaksanakan pemerintahan di negeri yang kita cintai ini dengan lebih baik insya Allah. Terima kasih, kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.